Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu terkait masih dalam masalah transportasi. Hanya saja kemarin kita hanya sampai ke dalam solusi layaknya gitu ya. Di sini dari yang kemarin, dari solusi layak, selanjutnya kita mau mengoptimalisasikan gitu ya. Kita melakukan perbaikan solusi basis layak awal. Yang pertama dengan cara pemeriksaan optimalisasi, dan yang kedua penentuan solusi basis layak yang baru. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu metode stepping stone dan juga metode MODI gitu. Oke. Ini kita ke yang stepping stone terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menggunakan metode yang stepping stone. Yang pertama, kita melakukan perumusan masalah dan menentukan alokasi barang dengan menggunakan metode northwest corner. Selanjutnya, kita mencari sel kosong. Dan selanjutnya yaitu dari sel yang kosong tersebut mulai melakukan loncatan pertama pada sel yang terisi. Keterangannya, jadi untuk tahap ketiga ini di sini ada beberapa ya syaratnya. Yang pertama, loncatan dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal. Jadi di sini hanya bisa vertikal dan horizontal sehingga tidak bisa miring ya. Gitu, atau kayak gini misalnya miring ke kiri kayak gitu atau ke atas gitu ya, itu nggak bisa ya loncatan yang kayak gitu. Selanjutnya tidak boleh meloncat lebih gitu, meloncat lebih dari satu kali loncatan dalam suatu baris atau kolom. Jadi nggak boleh dalam satu baris atau kolom tuh ada dua loncatan. Misalnya ada dua kolom, ini di sini berhenti, terus selanjutnya kita melakukan loncatan lagi gitu ya. Nanti untuk lebih pahamnya kita melakukan percobaan. Selanjutnya, loncatan dapat melewati sel lain selama sel tersebut terisi gitu. Setelah melakukan loncatan pada baris, maka selanjutnya meloncat pada kolom atau sebaliknya. Karena kan tadi di sini tidak boleh lebih dari satu kali loncatan dalam satu baris atau kolom. Makanya kalau misalnya setelah kita meloncat di kolom, maka selanjutnya kita meloncatnya ke baris, atau sebaliknya dari awalnya baris kita lanjut loncatnya ke kolom gitu. Jumlah dari loncatan dari satu sel yang kosong adalah bersifat genap, yaitu berjumlah 4, 6, 8 dan seterusnya. Perhatikan sesudah sel yang terisi yang akan kita loncati agar proses tidak terhambat. Untuk yang tahap keempat adalah lakukan perhitungan biaya sel yang kosong tersebut dimulai dari sel yang perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif dan seterusnya. Jadi tanda kita melakukan loncatan itu selalu diawali dari sel yang kosong. Sel yang kosong tersebut maka kita memberi tanda yang positif. Nah, loncatan selanjutnya berarti kita harus memberi tanda yang negatif. Jadi selang-seling ya, habis positif, negatif, dan seterusnya. Apabila telah bernilai positif, maka solusi awal merupakan hasil dari biaya transportasi minimum. Tetapi jika terdapat yang negatif, maka dicari nilai yang paling terkecil atau penghematan terbesar. Yang tahapan ketujuh adalah alokasikan produk dari nilai negatif terbesar tersebut dengan melihat langkah pada nomor 4, tetapi yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai yang paling kecil. Yang terakhir, lakukan langkah yang sama dengan mengulangi langkah dari nomor 2 sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang negatif. Kita akan melakukan latihan ya. Ini tadi
masalah gitu ya, rumusan masalah dan menentukan alokasi barang dengan menggunakan metode Northwest Corner. Di sini tabel yang ada di sini ini merupakan tabel yang kita lakukan kemarin ya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Itu kan kemarin sebelumnya itu kita melakukan penentuan menggunakan metode Northwest Corner, Discos dan juga FAM. Nah, di sini kita untuk penentuan tabel awalnya itu menggunakan metode yang Northwest Corner gitu. Ini hasilnya gitu ya. Selanjutnya, nah di sini kita mencari sel kosong. Di sini saya menggunakan penamaan ya agar tidak bingung gitu. Sebentar. Nah, ini di sini saya melakukan penamaan di sini P1G1, P1G2. Jadi maksudnya ini adalah pabrik 1 gudang 1, yang kolom ini adalah pabrik 1 gudang 2, ini pabrik 1 gudang 3, ini pabrik 1 gudang 4, yang ini pabrik 2 gudang 1, ini pabrik 2 gudang 2, ini pabrik 2 gudang 3, pabrik 2 gudang 4 dan seterusnya gitu ya. Oke. Selanjutnya dari sini kita mencari sel kosong. Di sini kan saya memberi perbedaan. Ini ada warnanya ya, yang warna kuning itu merupakan sel yang terisi gitu. Nah, di sini kita ingin fokus terhadap sel yang kosong. Nah, dari tabel yang pertama tadi, di sini kita menentukan tabel sel yang kosong itu yang ini dulu ya, P1G2. Tadi aturannya ketika kita ingin melakukan loncatan itu harus dimulai dari sel yang kosong. Maka ini sel yang kosong. Nah, ini sel kosong gitu yang P1G2, dan tadi dikasih tahu kalau misalnya loncatan itu ditandai dengan tanda yang positif. Maka ini tandanya positif ya. Ini positif gitu. Terus kita melakukan loncatan ke dalam P1G1 ini ke sini ya. Nah, di P1G1, dari P1G1 kita lanjut melakukan loncatan kepada ini ke bawah P2, sebentar ya. P2G1, selanjutnya dari P2G1 kita lanjut ke P2G2, dan yang terakhir adalah P1G2 gitu. Nah, dari sini, nah tadi kan tandanya diawali dari yang positif, maka ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif gitu ya. Nah, sehingga maka nilainya untuk P1G2 adalah ini 2 dari mana? Kita melihat dari biayanya. Biayanya ini ya, yang kolom kecil ini. Nah, ini 2, karena dia tandanya positif maka dia 2 positif juga. Terus yang ini lanjut kita melakukan loncatan ke P1G1. Dia biayanya itu sebanyak 2. Tapi kenapa di sini dikurangi? Karena di sini tandanya dia adalah negatif. Gitu. Selanjutnya di sini ada plus 10, kita lanjut ke bawah, dia tandanya positif maka plus 10, terus minus 8, ini 8-nya dari biayanya 8, dan ini tandanya negatif, sehingga 2 dikurangi 2 ditambah 10 dikurangi 8 adalah 2 itu untuk sel ke sel. Nah, di sini sel yang selanjutnya saya melakukan loncatan dari P1G3 di sini. P1G3 saya melakukan loncatan kepada P1G1. Selanjutnya dari P1G1 ke P2G1
Selanjutnya dari P2G1 kita lanjut ke P2G3 dan langsung ke P2G3 ke P1G3. Itu ini jangan lupa di sini kita awali dengan positif, yang ini negatif, yang ini positif, dan yang ini negatif. Maka untuk nilai P1G3 untuk nilai biaya di sini ya, sel yang kosong yang ini 2, ini biayanya 2 dikurangi 2 ditambah 10 dikurangi 5, maka hasilnya 5 gitu. Selanjutnya adalah yang ini. Nah, P1G4. Dari P1G4 saya melakukan loncatan ke P1G3 gitu. Ingat ya, tadi kan ada aturannya. Kalau misalnya dalam satu baris atau dalam satu kolom itu tidak boleh ada 2 kali loncatan gitu. Makanya kenapa di sini untuk yang kolom kedua, kenapa dari P1G3 saya tidak loncat dulu ke sini, P1G2 baru ke sini, P1G1, karena kan tadi ya harus hanya ada 1 kali loncatan, dan karena dimulai dari kolom yang kosong, selanjutnya itu harus lanjut ke dalam kolom yang terisi gitu. Jadi kolom yang kosongnya itu hanya diperbolehkan 1 gitu. Terus di sini dari P1G4 saya loncat ke P1G1, selanjutnya saya loncat ke P2G1, dari P2G1 saya loncat ke P2G3, lanjut saya loncat lagi ke bawah, P3G3 loncat lagi ke pinggir, P3G4, dan yang terakhir adalah ke P1G4 lagi. Nah, di sini intinya kita harus melakukan loncatan dari titik awal dan titik akhirnya itu harus kepada titik awal yang tadi. Nah, kita karena berawal dari P1G4, maka terakhirnya juga harus di P1G4. Tapi langkahnya itu yang pertama kita harus ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Mulai dari tidak boleh melakukan loncatan lebih dari 1 dari setiap baris dan kolom. Selanjutnya setiap loncatan itu hanya diperbolehkan kayak ini ya, 1 kali perputarannya itu hanya diperbolehkan 1 kolom yang kosong gitu ya, tidak boleh lebih dari 1. Untuk loncatannya bebas, hanya saja kita harus memenuhi aturannya gitu. Sehingga tadi kan dimulai dari sini ya, ini positif, maka yang ini negatif, yang ini positif, yang ini negatif, ini positif, dan yang ini negatif. Maka jadi 1 dikurangi 2 ditambah 10 dikurangi ini 5 ditambah 6 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Selanjutnya masih ada sel yang kosong ya. Di sini P2G4. Nah, di sini saya melakukan loncatan dari P2G4 ke P2G3, selanjutnya ke P3G3, selanjutnya ke P3G4, dan yang terakhir disambungkan lagi ke titik awal yaitu P2G4. Sehingga nilainya itu adalah ini 4-nya positif dikurangi 5 ditambah 6 dikurangi 8, hasilnya adalah -3. Sel yang kosong selanjutnya yaitu adalah ini P3G1. Di sini ini perputarannya kan harus mengikuti arah jarum jam ya. Maka dari P3G1 saya loncat ke P3G3, selanjutnya ke P2G3, selanjutnya ke P2G1, dan yang terakhir balik lagi ke titik awal yaitu P3G1. Maka nilainya P3G1 itu adalah 7, ini positif dikurangi 6 ditambah 5 dan dikurangi 10 ini ya, maka hasilnya adalah -4. Dan ini yang terakhir, kolom yang terakhir yang kosong yaitu P3G2. Saya melakukan loncatan ke P3G3, selanjutnya ke P2G3, selanjutnya ke P2G2, dan balik lagi ke P3G2. Maka nilainya adalah 6 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 8, hasilnya P3. Setelah kita gitu. Selanjutnya adalah di sini kita mencari dari ke-6 ini, kita melihat
nilai negatif terbesar ada di mana? Selama nilainya masih ada yang non positif atau masih ada nilai yang negatif, maka kita masih ada langkah yang harus dilakukan. Tetapi kalau misalnya nilainya sudah positif semua, maka berhenti. Berarti solusi yang tadi yang awal itu merupakan solusi yang optimal. Karena di sini ada nilai yang negatif, yaitu ada -3, -4, dan -3 di sini, maka kita mencari nilai negatif yang terbesar. Negatif yang terbesar ada di sini, P3G1. Gitu. Maka selanjutnya kita melihat pengalokasian dengan cara gimana? Di sini P3G3 itu kan ini ya, di sini P3G3 itu yang ini. Kita dari P3G1 melakukan loncatan ke P3G3, ke P2G3, ke P2G1, dan terakhir balik lagi ke P3G1. Nah, di sini kita lihat fokus terhadap nilai yang ada di terisinya gitu ya, bukan ke biaya yang ini 10, 7, 6, 5, bukan ke situ, tapi ke yang terisinya. Di sini P2G1 dia terisi 1, P3G1 dia tidak terisi, P3G3 dia terisi 1, dan P2G3 dia terisi 3. Nah, di sini kita melihat mana nilai yang terkecil gitu. Nilai terkecil ada di yang ini 1. Ini 1, ini 1 ya. Maka nilai terkecil itu ditambahkan dan dikurangkan. Kemana ditambahkan sama dikurangkannya? Ke dalam sel dari P3G1 ini yang pembentukan P3G1. P3G1 ini kan di sini awalnya ini dari P3G1 lanjut ke sini P3G2G3 atau ini P3G3, terus lanjut lagi ke P2G3, ini P2G3, dan yang terakhir adalah P2G1. Ini P2G1. Nah, kita lihat yang terisinya awalnya ini kosong, maka di sini kosong. Ditambahkan 1 dari nilai yang terkecil. Selanjutnya yang ini P3G3 isinya 1 dikurangi 1 karena di sini kan negatif ya tandanya. Di sini negatif, ini positif, ini negatif. Maka 0. Terus 3 ini dari mana? 3 yang ini. Di sini dia terisi 3 ditambah 1, maka hasilnya 4. Dan yang terakhir P2G1 yang ini. Awalnya isinya 1 dikurangi oleh 1, maka 0. Dari sini maka tabelnya akan berubah. Gitu. Yang awalnya tabelnya seperti ini, maka berubah jadi kayak gini. Ini 3-nya tetap, yang ini 1 karena di sini P2G1, di sini P2G1 dia kan 0, berarti yang awalnya 1 jadi tidak terisi. Maka di sini jadi kosong. Terus yang ini mana lagi tadi yang berubah? Yang ini ya, P3G1 awal ini P3G1 awalnya dia kosong, maka di sini jadi ada 1. Gitu, makanya di sini jadi ada 1. Itu berarti yang berubah itu ini ya, P2G1, P3G1, P3G3, dan P2G3. P2G1 sama P3G3 yang awalnya terisi 1 menjadi 0. Jadi tidak terisi ya, ini sama ini. Yang ini P3G1 awalnya 0 jadi terisi 1. Dan yang ini P2G3 yang awal isinya terisi 3 menjadi 4. Sedangkan untuk yang lainnya dia tetap. Yang ini P1G1 dia tetap 3, P2G3 tetap 3, dan P3G4 tetap 4. Setelah itu kita mencari total biayanya ya. Di sini lakukan perkalian. Tinggal isi dikali biaya. Ini 3 P1G1 3 dikali 2. Ini ya 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya 3, ini 3 dikali 8 sama dengan 24. 4 dikali 5 sama dengan 20. Terus 1 dikali 7 sama dengan 7, dan 4 dikali 8 sama dengan 32. Kita totalin, maka total biayanya adalah sebanyak 89. Nah, dari sini kita masih melakukan tahapan seperti yang ini lagi. Kita lakukan tahapan yang lagi, melakukan loncatan lagi sampai dengan nilainya tidak ada yang negatif yang ini ya. Namun ketika saya melakukan loncatan setelah dari tabel yang ini, nah di sini saya kan tabel yang awal yang kosong itu adalah yang ini ya,
ini nih P1G2. Saya melakukan loncatan ke P1G1. Selanjutnya saya melakukan loncatan ke P3G1. Karena kan harus vertikal atau horizontal ya, berarti harus tegak lurus gitu, nggak boleh miring. Dan juga harus ke kolom yang terisi, nggak boleh kolom yang kosong gitu. Nah, berarti dari P3G1 lanjut ke P3G3. Nah, tapi di sini ternyata kalau saya lurus lagi di sini, baik P3G4 ataupun P1G1 itu dia tidak ada kolom yang terisi. Maka berarti di sini tidak bisa dilakukan loncatan, sehingga biaya yang ini dia merupakan biaya yang minimum gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya ini 89 itu merupakan biaya yang minimum. Nah, selanjutnya ini untuk yang stepping stone. Kita lanjut ke yang metode MODI gitu. MODI itu apa sih? Metode Modifying Distribution atau MODI adalah metode untuk menyelesaikan masalah transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. MODI lebih efisien karena tidak perlu mencari semua loop untuk menentukan sel yang akan diubah. Hanya sel menggunakan rumus dual untuk mengoptimalkan pengalokasian sumber daya. Itu. Nah, ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan solusi awal. Anda bisa menggunakan metode NWC, Discourse atau Vogel untuk mendapatkan solusi awal. Jadi kalau tadi stepping stone, solusi awalnya itu harus menggunakan metode yang NWC. Kalau untuk MODI di sini kita boleh memilih salah satu dari ketiga ini, entah itu mau pakai NWC, mau pakai Discourse atau yang FAM. Selanjutnya di sini kita menghitung nilai U dan V, menghitung nilai U untuk setiap baris dan V untuk setiap kolom berdasarkan biaya yang terkait dengan sel yang terisi dalam solusi awal gitu. Nilai U dan V ditentukan dengan persamaan CIJ sama dengan UI ditambah VJ untuk setiap sel yang terisi. Selanjutnya setelah menghitung nilai UV, kita bisa menghitung biaya peluang gitu. Hitung biaya peluang atau opportunity cost untuk setiap sel yang kosong. Biaya peluang CIJ dihitung berdasarkan persamaan tersebut. Berarti kalau tadi nilai UV itu kita fokus ke dalam sel yang terisi, kalau untuk biaya peluang kita fokus terhadap sel yang kosong. Selanjutnya, mencari sel dengan biaya peluang terbesar. Pilih sel yang kosong dengan biaya peluang terbesar. Selanjutnya, mengubah alokasi. Jika biaya peluang terbesar negatif, solusi belum optimal. Tetapi lakukan iterasi dengan mengubah alokasi sumber daya ke sel dengan biaya peluang terbesar tersebut. Perubahan alokasi ini melibatkan penambahan dan pengurangan jumlah sumber daya pada sel yang terkait dengan loop yang dibentuk dari sel yang kosong dengan biaya peluang terbesar dan sel-sel terisi yang membentuk loop. Langkah terakhir adalah ulangi langkah 2 sampai 5. Ulangi langkah 2 hingga 5 hingga tidak ada sel kosong dengan biaya peluang negatif gitu ya. Nah, ini di sini untuk solusi awalnya saya mengambil dari hasil yang list cost. Untuk soalnya masih sama seperti yang sebelumnya. Di sini list costnya itu saya hanya tinggal kopas saja ya, tinggal kopas dari materi yang sebelumnya. Nah, di sini kita mencari nilai U dan V. Jangan lupa kita fokus U-nya itu ya ini U1. Jadi baris ini semuanya adalah U1, ini U2, ini U3, dan ini V1, ini V2, ini V3, dan ini V4. Nah, di sini kita fokus terhadap sel yang sudah terisi gitu ya. Sel yang terisi yang ini terlebih dahulu ya. Berarti ini adalah U1 ditambah dengan V4. Ini U1 ditambah V4 sama dengan 1. Satunya dari mana? Kita melihat dari biayanya ya. Ini biayanya adalah 1. Di sini saya mengasumsikan U1-nya itu adalah 0. Ini ya, asumsikan U1 sama dengan 0. Maka kita ganti U1-nya menjadi 0 sehingga 0 ditambah V4 sama dengan 1.
Sehingga V4 sama dengan 1 ditambah, atau ini dikurangi ya, dikurangi 0 sama dengan 1. Selanjutnya dari sini kan berarti U1 udah diketahui 0, V4 udah diketahui 4. Saya lanjut kepada kolom yang ini gitu. Kenapa yang ini? Karena kalau saya lanjut yang ini, di sini kan dia U2 dan V1. U2-nya belum diketahui, V1-nya belum diketahui juga. Gitu. Di sini juga sama, U2 ditambah V3. U2-nya belum diketahui, V3-nya belum diketahui. Tapi kalau di sini U2-nya kan di sini itu adalah U2 yang ini ya, U2 ditambah V4. U2-nya belum diketahui tapi V4-nya itu sudah diketahui, ini 1 ya. Gitu. Sehingga untuk yang ini adalah U2 ditambah V4 sama dengan 4. 4-nya dari biaya yang ini ya. Dari biaya yang ini. Nah, sehingga U2-nya belum diketahui berapa, V4-nya adalah 1. Maka U2 ditambah 1 sama dengan 4. Maka U2 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya lanjut ke sini. Gitu. Di sini kan dia U2 ditambah V3 ini. U2 tambah V3 sama dengan 5. Ini ya nilainya ini. Awas ya, yang diambil itu adalah biayanya, bukan yang terisinya, kolom yang terisinya. U2-nya adalah 3 dari sini, U2-nya 3, maka 3 ditambah V3 sama dengan 5. Berarti V3 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Selanjutnya yang ini, yang ini adalah U2 ditambah V1 sama dengan 10. Ini ya, 10 ya. Berarti U2-nya adalah 3, V1-nya kita cari sama dengan 10. Maka V1 sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Selanjutnya yang ini dia adalah U3 ditambah V1 sama dengan 7. Ini ya, U3 tambah V1 sama dengan 7. U3-nya belum diketahui, V1-nya udah diketahui yang ini, dia V1-nya 7. V1 7 sama dengan 7. Maka U3 sama dengan 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir yang ini. Yang ini adalah U3 ditambah V2 sama dengan 6. Ini U3 ditambah V2 sama dengan 6. U3-nya ini 0, maka 0 ditambah V2 sama dengan 6. Maka V6 sama dengan 6, V2 sama dengan 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Di sini nilai U dan V-nya udah diketahui semua ya. Selanjutnya kita mencari biaya. Nah, ini ya. Berarti U1-nya 0, U2-nya 3, U3-nya 0, V1 7, V2 6 dan V3 2 dan terakhir V4 adalah 1. Selanjutnya kita mencari biaya peluang dengan adanya ini nilai V ya. Berarti tadi kalau tadi untuk nilai U sama V kita fokus terhadap sel yang terisi, yang ini yang kuning. Kalau sekarang kita fokus terhadap sel yang kosong, yaitu yang ini ya, yang warna putih gitu. Maka yang pertama dulu kita yang ini dulu ya. Berarti kan ini U-nya 1, U1 di sini itu adalah U1 sama V1. Maka di sini adalah dia I-nya 1 kan, J-nya juga 1. Berarti C11. Ini ya, C11 sama dengan C11 dikurangi U1 ditambah V1 gitu. C11-nya berapa? Kita masukin kos dia berapa biayanya? Ini adalah 2. Gitu. C11-nya 2. Ini kolomnya kita keluarin ya. Nah, U1-nya adalah ini 0, V1-nya adalah 7. Kita lakukan perhitungan selayaknya perhitungan ya. Berarti 2 dikurangi kurung buka 0 ditambah 7 sama dengan, atau 2 dikurangi 0 dikurangi 7 sama dengan minus 5. Yang ini yaitu yang ini. Selanjutnya di sini kan berarti dia adalah C12 karena I-nya itu 1, J-nya itu adalah 2 di sini ya. Berarti di sini C12 dikurangi U1 dikurangi V2 gitu ya. Ini berarti 2 C12-nya itu adalah 2 dikurangi 0, U1 dikurangi 7, dia minus 4.
Selanjutnya C13 yang ini, C13 berarti 2 dikurangi 0 dikurangi 2 berarti 2. Yang ini berarti ini 8 dikurangi 3, 5 dikurangi 6 minus 1. Selanjutnya yang ini adalah 6 dikurangi 6 dikurangi 0, 6 dikurangi 2, 4 ini. Dan yang terakhir di sini adalah 8 dikurangi 0, 8 dikurangi 1, 7. Nah, setelah kita menghitung biaya peluang, selanjutnya kita mencari biaya peluang terbesar. Ada di mana biaya peluang terbesar? Ternyata ada di C11 karena dia negatif 5, paling besar ya di antara yang lain. Ini minus 5, ini minus 4, 0, minus 1, 4 sama 7, paling besar ada di C11 gitu. Nah, terus tadi di sini jika mengubah lokasi selanjutnya ya, jika biaya peluang terbesar negatif, solusi belum optimal, lakukan iterasi dengan mengubah alokasi sumber daya ke sel dengan biaya peluang terbesar tersebut. Perubahan alokasi ini melibatkan penambahan dan pengurangan jumlah sumber daya pada sel yang terkait dengan loop yang dibentuk dari sel yang kosong dengan biaya peluang terbesar dan sel-sel terisi yang membentuk loop atau stepping stone. Nah, di sini tadi kan yang C11 itu di sini ya. Nah, kita melakukan loncatan seperti metode yang stepping stone ya, aturannya masih sama. Kan tadi kalau kita melakukan loncatan itu dimulai dari sel yang kosong. Di sini kan C11 itu yang di sini, berarti harus ke sel yang terisi semua. Berarti ke bawah, terus ke pinggir lagi ke sini, terus ke atas dan terakhir ke kiri. Nah, untuk tandanya masih sama. Dimulai dari yang positif, selanjutnya ini negatif, ini positif, ini negatif. Terus di sini kita mencari nilai theta. Nilai tetanya itu berapa? Minimum dari negatif terkecil. Dilihat di sini yang negatif itu ada di kolom yang ini sama di kolom yang ini. Dan kita fokus terhadap bukan biayanya, tapi kolom yang terisinya. Di sini ada 3 dan juga ada 2. Gitu, maka minimum dari 3 dan 2 adalah 2. Nah, di sini kita melakukan alokasi kan. Alokasi berarti kan tadi di sini ya, P1 G1 tadi di sini. Nah, berarti kasarnya gini nih. Sebentar. Berarti kasarnya di sini kita ditambah 2, yang ini dikurangi 2, yang ini ditambah 2, yang ini dikurangi 2. Yang ini ditambah 2 berarti di sini jadi terisi 2. Yang ini dikurangi 2 berarti dia jadi 0. Yang ini ditambah 2 berarti jadi 3, yang ini dikurangi 2 berarti jadi 1. Berarti ada perubahan ya. Yang awalnya nah di sini dia nggak diisi jadi ada 2, yang awalnya ini 2 jadi kosong. Yang awalnya ini 1 jadi 3. Yang ini awalnya dia 3 berarti jadi 1. Untuk yang ini 4 3 2 dia tetap ya. Nah, di sini. Nah, ini ada perhitungannya ya. P1 G1 yang ini berarti awalnya 0 kan ditambah 2 sama dengan 2. Terus P2 G1 di sini ya, yang awalnya tadinya 2 dikurangi 2. Terus di sini yang awalnya 1 ditambah 2, yang ini yang awalnya 3 dikurangi 2. Maka hasilnya seperti ini. Jadi 1 3 2 dan 0. Ini ya perhitungannya. Dari sini maka Z sama dengan kita lakukan perkalian selayaknya. Berarti ini 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 5 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 7 dan ditambah 3 dikali 6. Maka hasilnya adalah 69. Tadi kan satuannya dalam bentuk rupiah ya. Maka biaya transportasinya itu adalah sebanyak 69. Lanjutnya apakah berhenti di sini? Tidak. Kita melakukan pengulangan tadi metode 2 langkah kedua sampai langkah kelima. Nah, di sini ya, ulangi langkah 2 hingga 5 sehingga tidak ada sel kosong yang biaya peluangnya negatif. Berarti kita sama kayak awal lagi. Dari tabel yang tadi udah dilakukan perubahan, kita menghitung nilai U dan V lagi. Gitu. Ingat, untuk menghitung nilai U dan V kita fokus terhadap kolom yang terisi. Berarti yang ini kita awal yang ini dulu. U1 ditambah V1 sama dengan 2. Yang ini ya, U1 tambah V1 sama dengan 2. Saya selalu mengasumsikan nilai U1 itu adalah 0. Maka di sini U1-nya adalah 0.
0 ditambah V1 sama dengan 2, maka V1 sama dengan 2. Selanjutnya lanjut ke sini. Karena U1 nya udah diketahui 0 ya, maka U1 ditambah V4 sama dengan 1. Ingat ke sini ya, ke biaya ya, biaya kolom yang kecil ya. Maka U1 nya adalah 0 ditambah V4 sama dengan 1, maka V4 sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Selanjutnya yang ini kita lanjut ke sini ya, ini adalah U2 ditambah V4. Ini U2 ditambah V4 sama dengan 4, ini ya biayanya. Maka U2 nya belum diketahui ditambah V4 yang udah diketahui adalah 1, yang ini sama dengan 4, maka U2 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya yang ini adalah U2 ditambah V3 sama dengan 5. Ini ya, U2 tambah V3 sama dengan 5. U2 nya udah diketahui di sini 3, maka 3 ditambah V3 sama dengan 5, maka V3 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Selanjutnya dari sini saya lanjut ke sini, karena lanjut kalau ke sini kan di sini U3 ditambah V2 ya. U3 nya belum diketahui, V2 nya juga belum diketahui, maka saya lanjut ke sini dulu. Di sini V1 nya udah diketahui ya. Berarti di sini adalah U3 ditambah V1 sama dengan 7. Sama dengan U3 nya belum diketahui, kita cari V1 nya itu ada 2 sama dengan 7. Maka U3 sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Selanjutnya yang terakhir yang ini, U3 ditambah V2 sama dengan 6. U3 nya 5 ditambah V2 sama dengan 6, sehingga V2 sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Selanjutnya berarti di sini udah ketahuan ya, U1 nya 0, U2 nya 3, U3 nya 5, V1 nya 2, V2 nya 1, V3 2, dan terakhir V4 nya 1. Dari sini kita mencari nilai biaya lagi, biaya peluang. Ingat kalau biaya peluang kita fokusnya ke kolom yang kosong gitu. Berarti ini kolom yang kosong ini ya, yang putih gitu. Berarti kita yang ini dulu. Yang ini berarti C ini atau 2, C ini tuh sama dengan C12 ya. C12 berarti 2 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Yang ini 2 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Yang ini 10 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 5. Yang ini 8 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 4. Yang ini 6 dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Dan yang ini adalah 8 dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, dari semua yang udah dihitung ini kita cari biaya peluang negatif terbesar ya. Masih ada di sini yang minus 1. Maka kita lakukan step yang kayak tadi lagi. Nah, yang ini pengubahan alokasi. Tadi kan negatif C33 itu, nah yang ini C33 itu ada di mana? U-nya 3, V-nya 3, berarti ada di sini. Nah, di sini kita melakukan stepping stone lagi kayak awal. Gitu. Ini kan positif ya. Berarti ini loncat ke atas, loncat ke kanan, loncat ke atas, loncat ke kiri, ke bawah, dan balik lagi. Nah, dari sini kita mencari nilai theta lagi. Tetanya ingat didapetin dari minimum negatif terkecil. Negatif itu ada di sini ya. Ada yang ini berarti negatif 2, angka ini negatif sama ini negatif. Berarti minimum dari 1, 4 sama 2 gitu ya. 1, 4 sama 2 minimumnya ada di 1. Berarti dari sini kita menambahkan dan mengurangkan. Berarti kan ini nilai tetanya 1, berarti yang ini 2 dikurangi 1, yang ini 0 ditambah 1, yang ini 4 dikurangi 1, ini 3 ditambah 1, 4, 1 dikurangi 1, 0, dan yang ini 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, dari perhitungan itu yang ini maka tabelnya berubah jadi seperti ini. Nah, tabel berubah seperti ini, kita lakukan lagi nilai Z nya. Berarti ini 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 4 ditambah 1 dikali 7 ditambah 3 dikali 6 dan ditambah 1 dikali 6, maka hasilnya adalah sebanyak 68.000 gitu. Dari sini akan berhenti? Tidak, kita cek lagi sampai dengan nilai biaya peluangnya itu adalah positif semua. Nah,
Di sini kita mencari nilai UV lagi, sama ya. Dari sini, sebentar. Nah, di sini kita mencari UV lagi, gitu ya. Nah, setelah saya mencari nilai UV pakai tabel yang ini ya, nilai UV-nya ya. Gitu, tabel yang ini kita cari lagi di sini UV, masing-masing nilai UV. Ingat kalau mencari nilai U itu fokus terhadap tabel yang isi ini ya, yang terisi gitu. Nah, ternyata setelah saya mencari nilai U sama V-nya di sini, nilainya udah positif semua. Gitu. Setelah itu, nah dari nilai U dan V kita mencari nilai biaya peluangnya. Nah, dari sini ternyata biaya peluangnya itu adalah positif semua, 1,11433. Sehingga kalau misalnya ini sudah positif semua, berarti tabel yang tadi, yang sebelumnya itu sudah optimal. Sehingga solusinya adalah karena tidak ada sel kosong dengan biaya peluang negatif, maka solusi yang sebelumnya merupakan solusi optimal. Berarti yang ini dia sudah optimal, sehingga biaya transport yang dihasilkan adalah sebanyak 68.000. Gitu ya, dengan kasarnya ini dari gudang 1 ke pabrik atau pabrik 1 ke gudang 1 sebanyak 3, dari pabrik 2 ke gudang 3 sebanyak 3, dari pabrik 2 ke gudang 4 sebanyak 4, dari pabrik 3 ke gudang 1 sama dengan 1, pabrik 3 ke gudang 2 sebanyak 3, pabrik 3 ke gudang 3 sebanyak 1. Gitu ya. Oke. Sekian untuk metode transportasi kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.